Para jemaah sekalian, mari kita lihat terjemahannya dan penjelasannya. Jadi kandungan dari ayat ini para jemaah sekalian tentang keagungan Al-Quran para jemaah sekalian. Dan bahwa Quran inilah penentu nasib kita di dunia apalagi di akhirat para jemaah sekalian. Dan Quran ini menentukan bagaimana nanti akhir hidup kita. Apakah kita termasuk husnul khatimah, najakul ini, atau kita termasuk su'ul khatimah, artinya najakul ya. Maka ini tergantung bagaimana sikap kita kepada Quran bagi masyarakat. Maka di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah kata Allah di mawaqi'in nujum, dengan tempat-tempat bintang itu, tempat beredarnya bintang itu. Allah bersumpah. Karena ternyata para jemaah sekalian orang dahulu itu bintang itu sangat penting kalau mereka bepergian, terutama di malam hari, di padang pasir yang luas, atau berlayar di lautan yang luas. Di mana itu timur, di mana barat, di mana selatan, di mana utara, di mana bintang. Oh itu mereka bisa melihat dari bintang, tanda bintang itu. Nah, jadi kalau dilihat bintang itu menjadi petunjuk. Nah, maka pada jemaah sekalian di sini dikatakan, pada uqsimu bimawaqi'in nujum, sesungguhnya aku bersumpah kata Allah dengan tempat-tempat bintang itu, wa innahu laqasamun, dan sesungguhnya dia itu benar-benar satu sumpah, lau ta'lamuna, andai kata kamu mengetahui, azim, ini sumpah yang besar, sumpah yang hebat. Kenapa pada jemaah sekalian? Kalau kita melihat bintang, di situlah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada jemaah sekalian. Karena ada ulama mengatakan, kalau kita mau menghitung bintang yang melayang-layang di udara ini, berapa jumlahnya Pak? Hitung saja pasir yang ada di bumi ini berapa jumlahnya. Begitu jumlahnya di bintang ini. Bisa berkata, jadi saya hidup. Tidak bisa. Ada bintang yang berapa ratus kali atau ribu kali besarnya dari dunia, kenapa tidak jatuh pada jemaah sekalian? Sama dengan dunia ini kan melayang-layang saja di dunia. Kenapa tidak jatuh pada jemaah sekalian? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menciptakan bintang dan siapa yang mengatur bintang sehingga tidak susunannya itu begitu teratur? Tidak ada kecuali ini adalah sesuatu yang besar. Kemudian pada jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia itu adalah Quran yang sangat mulia. Apa hubungannya pada jemaah sekalian? Hubungannya sebagaimana bintang itu menjadi petunjuk bagi orang yang berjalan di malam hari, baik di daratan maupun di lautan, Quran inilah petunjuk hidup kita pada jemaah sekalian. Inilah petunjuk, Al-Quran ini adalah petunjuk. Dan bukan sebarang petunjuk pada jemaah sekalian, innahu sesungguhnya dia itu la Qur'anun, benar-benar Quran azim, yang hebat, yang agung. Ada para jemaah sekalian, bukan azim, karim. Sesungguhnya dia itu adalah Quran yang mulia, Quran yang banyak kebaikannya. Para jemaah sekalian, kata-kata karim itu dalam bahasa Arab bisa berarti dermawan karena banyak kebaikannya, bisa juga berarti mulia pada jemaah sekalian. Dari sinilah kata-kata keramat itu. Keramat itu ialah seseorang yang mempunyai kelebihan. Tetapi para jemaah sekalian, ada ulama mengatakan keramat yang paling tinggi nilainya ialah kalau orang bisa istiqamah dalam agama itu pada jemaah sekalian. Itu dia keramat itu. Kalau orang bisa istiqamah dalam agama, kedua pendiriannya, keyakinannya dan amalnya dijaga, itu dia keramat, itu bukan keramat itu. Nah, begitu juga Quran ini, begitu banyak kebaikan. Mau dicari pahala, ini Quran akan pahala kalau kita baca. Mau dicari berkat, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, inilah satu kitab yang kami turunkan kepada mubarak, berkah. Inilah berkat. Cari rahmat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ini Quran penuh dengan rahmat dan sekalian. Mau cari obat, kami turunkan Quran ini menjadi obat. Obat rohani, obat jasmani, utamanya obat rohani kalau jelaskan. Maka mari kita
memperhatikan Quran ini, karena sebagaimana bintang-bintang itu menjadi petunjuk di langit, maka di dunia ini yang menjadi petunjuk adalah Al-Quran. Siapa-siapa yang berquran dia dapat petunjuk, dan tidak mungkin kita dapat petunjuk kalau bukan dari Quran sekalian. Ya. Di kitab Maknun, Quran ini terdapat dalam satu kitab yang terpelihara, ialah di Lauhul Mahfuz. Asalnya ini Quran. Ya. Ada juga yang mengatakan yang maksud di sini kitab yang terpelihara ialah di saat Quran ini di tangannya para malaikat, ya tidak ada setan yang bisa mengganggu itu, karena dia terpelihara. Maka ini Quran para sekalian tidak mungkin ada yang bisa merubahnya, karena dia dijaga sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. La yamassuhu, dia tidak bisa disentuh, dia tidak bisa didekati illa al-mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Di Lauhul Mahfuz tidak mungkin ada jin dan ada setan yang dekat di situ, tidak mungkin. Karena tidak mungkin dia didekati kecuali oleh malaikat-malaikat yang sudah disucikan. Menurut para ulama dan sekalian, ini juga menunjukkan bahwa kalau kita ingin menyentuh mushaf Quran juga, itu seperti mushaf Quran, jangan disentuh kalau kita tidak berwudu. Tetapi kalau sudah tafsirnya, karena sudah banyak campurannya, tidak apa-apa. Tapi kalau aslinya Quran, mushaf Quran, janganlah kita menyentuhnya kecuali dengan berwudu, kecuali terpaksa. Ya, pokoknya ada Quran yang jatuh, dan kita tidak ada wudu. Bagaimana kalau dibiarkan jatuh dan kita tidak ya, kalau kita ambil. Tetapi sempurnanya maka kita berwudu dan kita memegang mushaf Quran ini. Ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud di sini, kalau kita mau dapat berkahnya dan manfaatnya Quran itu supaya masuk dalam hati kita, usahakan hati kita ini dibersihkan pada jemaah sekalian. Iya, usahakan Quran kita ini, hati kita ini dibersihkan. Ya. Tanzilun, diturunkan min Rabbil Alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi pada jemaah sekalian, sebagaimana Rabbul Alamin itu Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan diri kita ini pada jemaah sekalian dan pada dunia, maka Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Berarti pada jemaah sekalian, kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Rabbil Alamin, maka obat kita, petunjuk kita, dan kebahagiaan kita hanya terdapat dalam Quran ini, karena ini diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Maka kewajiban kita pada jemaah sekalian berbagi di Quran, jujur diri di Quran, perhatikan di Quran pada jemaah sekalian. Jangan kita abaikan biar biar kita tidak baca Quran bisa saja makan. Bisa kita biar kita tidak tahu Quran naik pangkat tonji, banyak tonji gaji kita. Bisa saja kita beruntung. Dia tidak akan tinggal Quran, ini bahaya kepada jemaah sekalian. Karena ini Rabbil Alamin. Ya. Seakan-akan kita ini adalah prajurit, ini adalah surat perintahnya panglima tertinggi angkatan bersenjata, maka tidak mungkin prajurit itu mengabaikan kalau biasa. Beginilah kita diciptakan Rabbul Alamin, maka ini kita pedoman dari Rabbul Alamin, kita harus perhatikan dengan baik. Apabila dalam hadis ini, apakah dengan hadis ini, dengan pembicaraan yang Quran ini antum minum, kamu meremehkan? Kamu tidak peduli, kamu berpaling dari Quran ini, ini bahaya sekali. Jadi kita manusia ini pada sekalian, ya kita hanya melihat kepada kehidupan dunia. Kalau kita pegawai, pasti kita taat kepada pimpinan kita. Kenapa kita ini hamba Allah lalu tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah. Jangan demikian. Wadai aluna rizqakum, dan kamu menjadikan rezeki kamu, Allah memberi rezeki kamu. Anda berkalimat kalau kamu mendustakan. Allah memberi nikmat kepada kita lalu tidak mendustakan ayat-ayatnya, tidak menerima ayat-ayatnya. Ini adalah satu keanehan yang dijelaskan. Tapi aneh, tapi nyata. Manusia dikasih rezeki lalu dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, dalam hadis qudsi yang biasa kami sampaikan, itu ada hadis yang seakan-akan Allah itu seakan-akan Allah ini heran kepada manusia.
Kenapa heran para jemaah sekalian? Dalam diskusi itu Allah mengatakan, al-akhluqu wa yusbalu ghairi. Aku menciptakan manusia ini tapi dari itu tidak sama. Bagaimana itu? Allah menciptakan manusia dan itu tidak sama manusia. Bagi menyembah berhala, bagi menyembah tempat keramat, nyai orang tidur, itu yang dia sembah-sembah, dia buang sesajen di lautan atau di sungai. Kenapa begitu? Arzuku wa yusbalu ghairi. Allah mengatakan, saya kasih rezeki manusia, ayolah itu tempatnya berterima kasih. Tidak berterima kasih kepada Allah, tapi dia berterima kasih ke tempat yang lain. Lalu Allah mengatakan, nikmatku dan rezekiku yang turun dengan begitu banyak kepada manusia, tapi dosanya yang naik kepada saya begitu banyak. Nah, inilah seperti dikatakan bahwa alun dengan segala mana kebutuhan itu, kamu diberi rezeki oleh Allah malahan kamu mendustakan. Seharusnya kita diberi rezeki, kita bersyukur dan berterima kasih dan bertahan. Ya. Maka di sini dikatakan, walaula idza balagatil hukum. Kenapa begitu? Yang begitu. Bagaimana nanti kalau ruh itu sudah sampai kepada hukum, sudah sampai di tenggorokan? Yang pasti terjadi pada jemaah sekalian. Jangan terlambat. Kalau nanti ruh itu sampai di tenggorokan baru kita mau sadar, itu terlambat. Karena kalau itu pada jemaah sekalian sebenarnya tobat itu terlambat. Cuma terlambat. Dalam Quran surat Yunus dikatakan, hatta idza adraka al-gharq, sehingga apabila Fir'aun itu sudah tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Fir'aun mengatakan, sekarang saya sudah beriman kepada Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Coba masalah sekarang. Tadinya sudah bilang ana rabbukum ala, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Setelah tenggelam air sadar baik. Coba masalah. Sekarang saya percaya kepada Tuhan yang dipercaya Bani Israel dari Musa. Tapi apa jawabannya? Allah mengatakan Allah. Sekarang baru mau tobat. Sudah tenggelam baru mau tobat. Kau tidak diterima. Maka di sini Allah mengatakan pada jangan begitu. Walaula idza balagatil hukum. Bagaimana nanti kalau sudah sampai nyawa di hukum, sudah sampai di tenggorokan tidak bisa ditahan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kita semua ini melihat orang yang mau mati itu. Ya jika begitu, Allah mengatakan bahwa aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada orang yang sudah mati. Dia sudah mati, kami lebih dekat kepadanya. Walakin la tanzurun, walakin la tubsirun, tapi kami tidak melihat. Malaikat Allah sudah siap melaksanakan tugasnya kepada orang yang seperti itu. Walaula, kenapa tidak mau beriman? Walaula in kuntum ghayra balidin, kenapa tidak? Jika kami itu tidak dikuasai, merasa tidak dikuasai oleh Allah, sehingga mau bebas. Ya, orang sembahyang dia tidak mau sembahyang, orang puasa ya dia mau bebas, tidak mau puasa. Jadi kamu merasa tidak dikuasai, maka di sini Allah mengatakan tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba kembalikan ini orang yang mati, kembalikan ke mana? Silakan berkumpul semua keluarganya. Kalau ada profesor silakan kumpul, kembalikan itu orang yang mati, kembalikan nyawanya. Ikut shadiqin kalau kamu benar. Maka kesimpulannya Allah mengatakan, kesimpulannya nanti orang yang mau mati itu terbagi tiga pada jemaah sekalian. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika orang yang mau mati itu termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Di dalam permulaan surat Wakil dikatakan, was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan azab berlomba-lomba di masjid. Kalau bulan puasa berlomba-lomba salat tarawih, mengaji, puasa. Bulan Zulhijjah dia berlomba-lomba mendaftar haji.
Tapi sayang sekali kamu ini tidak dihadi-hadi pada jemaah sekalian. Bukan main kecewanya kesedihan kaum muslimin ini pada jemaah sekalian. Sampai ada itu Pak Islam Medina, sedangkan pemerintah Belanda dulu tahu kalau dia menghalangi haji. Barusan ada pemerintahan di negara kita ini yang 2 kali haji tidak dilaksanakan pada jemaah sekalian. Ini satu hal yang sangat menyedihkan bisa terjadi demikian. Padahal kasihan orang mau berlomba-lomba ini menjadi mukarramin, berlomba-lomba datang ke Masjidil Haram, pergi salat jamaah, pergi melaksanakan ibadah sa'i, umrah, tawaf. Maka kalau dia termasuk orang yang mukarramin yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan, warauhum, maka dia mendapat ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan, waraihanum, dan rezeki yang luas, wajannatun na'im, dan surga kenikmatan. Jadi pada masyarakat pada demikian prinsip hidup ini berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Tidak apa-apa kita bersakit-sakit dahulu pada masyarakat. Sembahyang, bangun subuh, mungkin bangun tahajud juga, puasa sunat, bersedekah, sama ini tidak apa. Karena akhirnya itulah akhirnya nanti. Warauhum, ketenteraman, kebahagiaan, waraihan, dan rezeki yang luas, wajannatun na'im, dan surga kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun kalau dia termasuk golongan ashabul yamin, ya kalau yang paling tinggi itu mukarrabin, yang di bawahnya itu ashabul yamin. Ya, kurang sedikit daripada mukarrabin. Maka Allah mengatakan assalamun laka, selamat aku ashabul yamin, wahai golongan kanan, selamat aku. Insyaallah tidak ada gangguan, Anda mendapat nikmat. Wa amma in kana minal mukadzirin, adapun jika dia itu termasuk orang yang mendustakan Quran, mendustakan agama, tidak percaya, al-dhalin, sehingga dia sesat, tidak berjalan di atas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu petunjuk Quran, dan dia mendustakan Quran, dia menyimpang dari Quran. Kenapa? Karena dia membebas pada jemaah sekalian. Maka pada jemaah sekalian, itulah sebabnya dalam hadis itu dikatakan bahwa dunia ini sijnul mu'mini wa jannatul kafir, penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Kenapa dikatakan penjara pada jemaah sekalian? Karena kita hidup di dunia ini dalam pola penjara. Boleh makan tapi ada batasnya. Yang haram tidak boleh kita makan. Boleh minum tapi jangan minum yang diharamkan. Boleh berpakaian tapi jangan pakai yang diharamkan. Jadi ada batasnya. Begitulah namanya penjara. Tapi untuk orang kafir, dunia ini sudah surga. Semuanya dia tidak peduli. Istilahnya adalah handul dan lukman. Begitu. Tidak peduli halal atau haram. Berarti dunia sudah jadi surganya. Nanti kalau akhirat pada sekalian terbalik, akhirat surganya orang beriman dan penjaranya orang-orang kafir. Maka di sini dikatakan adapun kalau dia termasuk orang yang berdustakan dan orang yang sesat, wanuzulun, maka hidangannya min hamim, dari air yang mendidih. Nah, sedangkan minum air yang mendidih, bagaimana mau diminum mendidih tidak diminum, mereka sudah siap berpalu. Berpalu kalau tidak mau minum. Disiram. Ada juga di sini katakan disiram dengan air panas. Ya, kalau ada pengantin biasa ditaburi ya ke beras. Tetapi kalau dia disiram dengan air panas, menjelaskan air yang mendidih. Wanuzul min hamim wa tasliyatul jahim, dan akan masuk ke dalam neraka jahim, neraka yang sangat panas, yang panasnya 70 kali lipat dari panas api di dunia. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya ini adalah kebenaran yang diyakinkan, yang pasti. Apa yang diceritakan Quran ini adalah kebenaran yang pasti. Sedangkan manusia saja takut berdusta, saya takut berdusta. Tapi kalau mungkin terjadi sesuatu yang mungkin
Saya berdosa kalau keadaan sudah darurat. Tapi Allah tidak mungkin berdusta. Apa yang Allah janjikan ini adalah Quran. Maka di sini dikatakan inna hada, sesungguhnya ini lahu haqqul yakin, benar-benar yaitu kebenaran yang meyakinkan. Mari kita percaya dan mari kita amalkan. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu al-Azim yang Maha Agung. Nah, jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang disebutkan dalam ayat ini yang kesimpulannya bahwa sebagaimana bintang-bintang itu adalah petunjuk bagi orang yang berjalan di padang pasir dan orang yang berlayar di zaman dahulu di malam yang gelap, mereka bisa mendapat petunjuk dengan bintang. Maka kita manusia hidup di dunia ini, petunjuk kita adalah Al-Quran. Dan Quran ini para jemaah sekalian adalah serba mulia, serba rahmat dan serba pahala. Ini adalah pahala, ini adalah berkah kalau kita mencari berkah. Kemudian para jemaah sekalian, jangan sampai Quran ini kita abaikan, kita pandang enteng, kita tidak perhatikan. Perhatikanlah Quran ini karena dia kita ini makhluk ciptaan Rabbul Alamin, sedangkan Quran ini diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Maka para jemaah sekalian, pada akhirnya sikap kita terhadap Al-Quran itulah yang menentukan bagaimana akhir hidup kita ini sebentar. Kalau kita termasuk orang yang suka berlomba-lomba sungguh-sungguh dalam kebaikan karena kita yakin, maka kita termasuk muqarrabin yang mendapat ketenangan, kebahagiaan dan rezeki yang luas dan surga yang penuh nikmat. Kalau kita termasuk golongan yang kanan, yang sedikit di bawah kualitasnya daripada ashabul yang muqarrabin, maka selamat juga pada jemaah sekalian. Tapi kalau kita mendustakan Al-Quran, mengabaikan, maka celakalah kita di dunia, kita celaka apalagi kita sebentar di akhirat. Kira-kira inilah para jemaah sekalian yang saya jadikan nasihat untuk diri saya dan kepada jemaah sekalian. Mungkin masih ada waktu sebelum masuk Isya. Kalau ada jemaah yang ingin memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, maka dengan segala hormat dipersilakan. Ya, silakan. Ya, coba dibantu. Coba didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya